Hi everyone there, welcome back to the Magical English. Everything becomes easy and simple here. Baik, hari ini pembelajaran kita tentang present perfect ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama ya tentang salah satu tenses dalam bahasa Inggris namanya present perfect. Nah, untuk apa present perfect digunakan nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan pelajari rumusnya dulu, formulanya dulu. Nah, untuk kalimat positif ya, untuk kalimat positif jika kita ingin membuat kalimat present perfect, rumusnya pertama subject, kemudian diikutin oleh have atau has ya. Nanti kita sesuaikan dengan subjeknya siapa, jadi bisa have, bisa has. Kemudian diikutin oleh past participle atau verb 3. Jadi kata kerja bentuk ketiga. Jadi ingat, dalam present perfect kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk ketiga, bukan kedua, bukan pertama. Jadi bentuk ketiga. Nah, kemudian kalimat negatifnya ya sama seperti di atas, hanya saja setelah have dan has kita tambahkan kata not. Setelah have dan has kita masukkan kata not. Nah, untuk kalimat tanyanya, kalimat interrogatif, kita letakkan saja have atau has-nya di awal kalimat. Nanti tergantung subjeknya. Jadi bisa have atau bisa has di awal kalimat tergantung subjeknya. Kemudian past participle atau verb 3. Nah, di sini sudah ditentukan ya subjek mana saja yang diikutin oleh have dan subjek mana saja yang diikutin oleh has. Jadi are you. Jadi jika subjeknya are you, we, they, nah ini kata bantunya adalah have. Jika subjeknya he, she, it, kata bantunya adalah has. Terus kalau nama orang bagaimana? Contohnya Tommy ya, contohnya Tommy. Nah, Tommy ya itu sama saja he, berarti dia has. Ayahku, my father dia sama saja he ya, kata gantinya he berarti has. My mother sama saja she, berarti kata gantinya has. Demikian ya. Jadi bisa ya, mudah-mudahan bisa kapan harus menggunakan kata have dan kapan harus menggunakan kata has. Nah, sekarang penggunaan dari present perfect. Present perfect is used. Present perfect digunakan yang pertama to talk about past experience. Jadi kegunaan present perfect itu yang pertama adalah untuk menceritakan ya, untuk menceritakan atau menggambarkan pengalaman yang lalu, pengalaman yang sudah lewat. Ya, kalau pengalaman pasti sudah berlalu ya sebenarnya. Nah, contohnya ya, contoh kalimatnya I have ever won a prize. Saya pernah memenangkan suatu hadiah ya, prize ya, suatu hadiah ya. Saya pernah memenangkan suatu hadiah. They have never won a prize. Nah, mereka belum pernah ya, jadi mereka belum pernah memenangkan suatu hadiah, suatu prize. Nah, atau contoh berikutnya, she has ever been to Jogja. Oh, dia sudah pernah ke Jogja. Dia sudah pernah ke Jogja. Jadi she has ever been to Jogja. Dia sudah pernah pergi ke Jogja. Ini contohnya, contoh pengalaman yang lalu. Nah, ini semuanya kalimat-kalimat ini sudah lewat ya, sudah berlalu. Jadi hanya pengalaman saja. Nah, kemudian yang kedua, fungsinya atau kegunaannya adalah to talk about action started in the past and continues to the present. Nah, untuk membicarakan action ya, kegiatan yang dimulai di waktu yang lampau, started in the past and continues, dan masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya, contoh kalimatnya, I have studied for 2 hours. Saya sudah belajar selama 2 jam. Jadi for di sini artinya bukan untuk ya, tapi selama. Saya sudah belajar selama 2 jam. Sampai sekarang masih belajar? Masih ya. Jadi hitungannya sampai sekarang pada saat kita bicara, contohnya saya bicara sekarang, berarti itu sudah berlangsung selama 2 jam. Kemudian he has lived in Tangerang since 2001. Dia telah tinggal. Jadi dia telah tinggal di Tangerang sejak tahun 2001. Nah, sekarang masih tinggal nggak? Masih. Sejak kapan? Sejak ya mulainya 2001. Nah, di sini ada yang menggunakan for, ada yang menggunakan since. Mudah-mudahan bisa ya, kapan for digunakan dan kapan since digunakan.
Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh berikutnya, his uncle has lost his car. Pamannya telah kehilangan mobil. Pamannya telah kehilangan mobil. Sampai sekarang masih kehilangan nggak? Masih ya, sampai sekarang masih kehilangan, belum ketemu. Jadi dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa sampai sekarang mobilnya belum ditemukan. Kalau seandainya mobilnya ditemukan, kalimatnya tidak seperti ini. Oke, nah sekarang kegunaan dari present perfect yang ketiga adalah to talk about finished action in the past. Jadi untuk membicarakan tentang kegiatan yang telah selesai di waktu yang lampau. Contohnya, I have finished my homework. Saya telah menyelesaikan tugas-tugas rumah saya. She has cooked breakfast. Dia telah memasak sarapan pagi. Oke ya. Jadi di sini ada tiga poin dari kegunaan present perfect. Nah, yang selanjutnya bagaimana caranya ya merubah ya kalimat-kalimat dalam present perfect yang menggunakan tenses present perfect dari kalimat positif dirubah menjadi negatif, kemudian dirubah menjadi interrogative, kalimat tanya. Oke, kita bisa lihat di contohnya ya. Contohnya yang pertama, I have eaten breakfast. Saya telah sarapan pagi. Ini jika dirubah menjadi kalimat negatif ya, seperti tadi rumusnya ya, cukup tambahkan not saja di setelah have. Di sini disingkat ya menjadi I haven't eaten breakfast. Jadi kata eaten-nya tetap, breakfast-nya tetap, hanya saja setelah have ini ditambahkan not, di sini disingkat jadi menjadi haven't. Contoh yang kedua. Oh ya, maaf. Sekarang kita rubah ke kalimat pertanyaan menjadi have you eaten breakfast? Apakah kamu telah sarapan? Nah, ini kalimat tanya. Cara menjawabnya, jika iya, yes, I have. Kalau tidak, no, I haven't. Contoh yang kedua, she has gone to school. Kalimat negatifnya menjadi she hasn't gone to school. Kalimat tanyanya menjadi has she gone to school? Dijawab, jika iya, yes, she has. Kalau tidak, no, she hasn't. Contoh kalimat yang ketiga adalah he has swept the floor. Dia telah menyapu lantai tersebut. Kalimat negatifnya menjadi he hasn't swept the floor. Dia belum menyapu lantai tersebut. Nah, kalimat tanyanya menjadi has he swept the floor? Apakah dia telah menyapu lantai tersebut? Nah, cara menjawabnya tinggal, kalau seandainya iya berarti yes, he has. Kalau tidak, no, he hasn't. Nah, di sini sudah ada keterangan ya. Jadi haven't itu singkatan dari have dan not. Hasn't singkatan dari has dan not. Terus harus pakai yang mana? Terserah. Ya, jadi boleh disingkat, boleh tidak disingkat. Cuman dalam bahasa lisan umumnya orang disingkat ya. Untuk bahasa lisan. Dalam bahasa tertulis terserah, mau disingkat boleh, mau tidak disingkat boleh. Oke. Nah, di sini ada practice ya, latihan untuk pertemuan hari ini ada dua. Pertama, practice one. Perintahnya adalah complete the sentences with suitable word. Jadi lengkapilah kalimat nomor 1 sampai nomor 5 ini dengan kata yang sesuai, dengan kata yang tepat. Oke, di sini saya kasih clue-nya. Nah, clue-nya untuk kalimat-kalimat ini ada 4. Ya, pertama bisa saja the have, ya, bisa has, bisa for, atau bisa since. Jadi clue-nya ada 4 ini. Jadi bisa have, has, for, atau since. Jadi silahkan sesuaikan. Apakah dia have, apakah dia has, apakah dia since, apakah dia for. Untuk yang practice 1. Nah, sedangkan untuk practice 2 ini sudah jelas ya, sesuai dengan perintahnya diterjemahkan ke bahasa Inggris kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 1 sampai dengan nomor 5. Okay, everyone, I think that's enough for today. I would like to say thank you very much for your kind attention. See you next week. Good luck and have a nice day.